Sharing. Saya kirim di IG, nanti kalau mau yang dilihat, IG ya kan dari Kopi itu Pak? Gitu. Kopi sejati.
lumayan panjang berarti ya semua. Ada udah masuk? Udah. Mas kencing mana? Belum ada. Nanti jam 10. Masih seperempat jam lagi. 12 menit. Aupa Fikri Zakiah. Dihitung besok. Di mana titipnya? Di situ lagi, di sini lagi. Di sini. Mau titip lagi. Oh iya, sini lagi. Bro, ngopi bro. Bawa telepon.
Cek, bismillah. Putri Aufa Zahra. Apa suara Pak Ade kedengaran? Putri Aufa Zahra. Kedengaran, Pak. Bisa diaktifkan kameranya sebentar? Ayo, makasih. Pak. Yang lainnya boleh ya diaktif. Kameranya dibuka. Putri Syifa dibuka dong. Nah, gitu. Yuk yang lainnya dibuka. Baik, kita akan mulai 5 menit lagi ya. Sekitar 5 menit atau 4 menit lagi kita akan mulai pembelajaran kita di pagi menuju siang hari ini. Di hari Rabu tanggal 24 November 2021. Materi kita hari ini tentang membahas kisi-kisi dan isi-isi, kalau kata Pak Adi, isi-isi soal buat PAS, penilaian akhir semester bahasa Arab.
Udah kelihatan belum, Putri? Sudah, Pak. Hai. Kita mulai aja ya. Sekarang udah jam 9.57. 2 menit lagi berarti ya. Tunggu sebentar ya. Semuanya sehat ya. Kelas 8 CD. Tadi sudah belajar akidah akhlak bersama Pak Aldi. Di jam pertama sekarang berjumpa dengan Bapak Ade Mahfudin. Di pertemuan terakhir mungkin ya untuk semester kita kali ini sebelum nanti kita bertemu lagi di penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan pekan depan ya. Jadwalnya nanti segera launching. Di hari Jumat mudah-mudahan sudah bisa share ke kalian. Hari Senin apa, Selasa apa, dan selanjutnya. Dan bahasa hari apa? Biasanya bahasa Arab di akhir-akhir. Baik, kelas 8 CD. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan umur yang Allah titipkan kepada kita jadi umur yang bermanfaat. Ya, bekal kita nanti di akhirat. Umur masa mudanya digunakan untuk mencari ilmu, insyaallah penuh keberkahan. Dan pada hari ini hari Rabu tanggal 24 November 2021 berjumpa lagi dengan Bapak Ade Mahfudin, your Arabic teacher in MTS ya, bahasa Arab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jam, as-sa'atu. Karena kelas 8 itu tentang jam. Kemudian selain jam juga kita ada kegiatan keseharian kita di rumah ya. Ngapain aja mulai dari bangun tidur sampai sekolah sampai pulang. Kemudian juga dari segi tata bahasanya kita ada al-jumlatul ismiyah wa jumlatul fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Apa itu jumlah ismiyah? Ada kalimat yang diawali oleh isim. Kalau fi'il kata kerja, kalau isim kata benda ya. Baik, lihat di slide. Nah, untuk pelajaran kita akan dimulai dari slide yang pertama ya. Di slide pertama ini kita ada slide pertanyaan fi ayyi sa'atin nadhabu ila madrasah. Jadi kalau diartikan itu pada pukul berapa kita pergi ke sekolah. Pukul berapa ya kita pergi ke sekolah. Kalau sekolahnya dekat dengan rumah, mungkin dalam hitungan menit sudah nyampe. Tapi kalau rumahnya jauh dari sekolah, antar kota misalnya, antar kota, antar provinsi, enggak antar kota aja, paling bisa nyampe sejam atau setengah jam. Nah, di sini kalimat bahasa Arab yang digunakan untuk bertanya itu pakai fi ayyi sa'atin, pada jam berapa. Pada jam berapa kita pergi ke sekolah? Pilihannya ada as-sa'atu sadisati pada pukul 6. As-sa'atu sadisatu warubu pukul 6 lebih seperempat. As-sa'atu sadisatu wan nisfu pukul setengah 7 ya. Nisfu itu artinya setengah, wa itu lebih. Jadi pukul 6 lebih setengah jam. Pukul setengah 7. Kemudian yang dal ada as-sa'atu sabi'atu illa rubu, pukul 7 kurang seperempat. Kemudian yang nih ada ini kelebihan nih pilihannya. Ada as-sa'atu sabi'atu tamaman, pukul 7 tepat. Jadi kalau dalam bahasa ABCD itu berubah menjadi A menjadi alif, B menjadi ba, C menjadi jim, dan D menjadi da. Jadi A, ba, ja, da. Atau alif, ba, ja, da. Kita ke slide sebelumnya. Nah, di slide ini ada kalimat bahasa Arab yang diawali oleh nastarihu. Nastarihu ini adalah bentuk kata kerja. Fi'lul mudhari yang berarti kita akan beristirahat. Jadi kalau fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan yang akan.
atau sedang dilakukan. Biasanya kalau fi'il mudhari itu diawali oleh huruf-huruf fi'il mudhari yang ada 4. Apa saja yang 4 itu? Ada alif, ada nun, ada iya, dan ta. Nah, di sini kita menjumpai fi'il mudhari yang berawalan huruf nun, salah satu huruf fi'il mudhari. Nastarihu, kita akan beristirahat. Kalau diganti dengan alif misalkan, jadi astarihu ya. Bentar, ada suara-suara nih. Ada suara-suara yang ada, coba unmute dulu ya. Teman-teman yang belum. Sama nih. Masih disimak ya. Simak baik-baik, perhatikan baik-baik karena boleh jadi soal yang kita bahas pada saat ini adalah akan keluar di dalam soal pas penilaian akhir semester. Nah, lanjut. Nastarihu ba'dal hissati. Kita akan beristirahat setelah pelajaran keberapa? Yaitu setelah pelajaran keempat. Nih, kalian harus bisa menentukan. Pelajaran keempat itu bilangannya ada ke-nya. Artinya bilangannya bilangan bertingkat. Beda dengan 1, 2, 3, itu bilangan biasa. Kalau bilangan bertingkat mah ke-1, ke-2, ke-3. Nah, di sini dipilih kalau bilangan bertingkat, pada ingatkan kembali mempunyai pola. Mempunyai polanya fa'ilun atau fa'ilatun. Sehingga kalian di sini harus menentukan mana sih yang masuk pola fa'ilun atau fa'ilatun. Ada ar-rabi'ati, ada al-arba'ati, ada al-khamsati, ada ar-rabi'i. Ya. Kalau ar-rabi'i hissati ada tak marbutohnya, maka kita cari bilangan bertingkatnya yang ada tak marbutohnya. Di sini ada 3 nih tak marbutohnya. Ada al-khamsati, ada al-arba'ati, ada ar-rabi'ati. Jadi yang ar-rabi'i kita abaikan karena di sana tidak ada tak marbutohnya gitu ya menganalisisnya. Berarti kalau hissati ada tak marbutoh, cari mana jawaban yang ada tak marbutohnya. Oh, di sini ada rabi'ati, al-arba'ati, al-khamsati. Terus kan bilangan bertingkat ada polanya fa'ilatun. Mana nih yang paling cocok dengan pola fa'ilatun? Ada rabi'ati, ada arba'ati, ada khamsati. Khamsati nggak mungkin karena ho-nya nggak panjang. Al-arba'ati juga nggak mungkin. Berarti yang tepat nastarihu ba'dal hissatir rabi'ah. Kita akan beristirahat setelah pelajaran keempat. Jadi jawaban yang benarnya adalah ar-rabi'ati sesuai dengan pola bilangan bertingkat atau al-adad at-tartibi. Baik, kita lanjutkan ke slide sebelumnya. Di slide sebelumnya ini ada kalimat pertanyaan juga masih nih, fi ayyi sa'atin tusalli zuhra. Pada jam berapa kamu melaksanakan sholat zuhur? Ada kalimat tusalli kamu. Di sini ada pilihan fi sa'atil hadiyata asyara, pada pukul 11 sholat zuhur mah yang alif. Yang ba fi sa'atis saniyati asyara, pada pukul 12. Yang jim fi sa'atil wahidah, pada pukul 1. Yang dal fi sa'atil wahidati warrubu, pada pukul 1:1. Kemudian yang ha fi sa'atis saniyati, pada pukul 2. Jadi kalau sholat zuhur jam berapa nih biasanya kalian? Ada jam 11, jam 12, jam 1, jam 1:04 sama jam 2. Mana nih yang paling cocok dengan kalian? Kalau kalian sholat zuhurnya jam berapa? Pak Ade menyapa ke Putri Syifa deh. Putri Syifa, assalamualaikum Put. Waalaikumsalam, Pak. Putri, kalau Putri pada jam berapa? Fi ayyi sa'atin tusalli zuhra. Putri sholat zuhurnya jam berapa? Ada pilihannya nih. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 1:04, atau jam 2. Yang sering Putri lakukan nih. Alif, ba, jim, dal, ha. Jam 12, Pak. Yang alif, yang ba? Itu. Jam 12 itu yang huruf apa? Alif, ba, jim, atau dal? Yang mana? Ba. Yang ba. Jadi Putri melaksanakan sholat zuhurnya fi sa'ati
as-saniyati asyara ya pada pukul 12. Mantap. Terima kasih Putri. Tepat ya, termasuk yang tepat lah kalau sholat zuhur jam 12 mah, walaupun sekarang waktu zuhurnya masih jam 11 lebih 37. Oke, terima kasih Putri Syifa 8D. Kita lanjutkan ke slide sebelumnya. Nah, di sini ada kalimat yastaghriqud dhihabu ilal madrasah. Pergi ke sekolah itu menghabiskan waktu berapa jam? Kalau sekolahnya jauh bisa berjam-jam, ya. Bisa sampai sejam, sejam setengah, 2 jam. Di sini ada yang rumahnya jauh nggak di Cibiru misalnya atau di Ujung Berung. Pak Ade kemarin ada nih kelas 9 yang rumahnya di Ujung Berung. Pak, saya jauh di Ujung Berung jadi terlambat. Pas Pak Ade pikir. Nah, kalau rumahnya dekat bisa jadi hitungannya menit bahkan detik ya. Tinggal melangkah, bisa 1 langkah atau 2 langkah. Terus rumahnya bertentangan dengan sekolah. Apalagi sekarang zamannya zonasi. Ya, sekolah itu tidak akan ada yang jauh-jauh kalau negeri. Nah, di sini ada pilihannya loh. Ada 4. Ada nisfu sa'atin, setengah jam. Ada asyrata daqiqah. Asra daqaiq harusnya ya. Hamsa daqaiq nisfu daqiqah. Setengah jam, 10 menit, 5 menit, atau setengah menit. Karena rumahnya jauh nih ceritanya di Marga Asih misalnya. Untuk ke Cihanjuang itu memerlukan waktu setengah jam. Maka jawabannya ada nisfu sa'atin. Setengah jam. Nah itu ya. Tergantung dengan kita pergi ke sekolah jauh atau dekat. Waktu yang dibebaskannya berapa menit. Tapi kita ke slide sebelumnya. Di sini masih ada kalimat nastarihu. Ya. Nastarihu ba'dal hissah ar-rabi'ah. Kita akan beristirahat setelah pelajaran keempat. Nastarihu ada nun. Kalimat ini diawali oleh nastarihu. Kita akan beristirahat oleh kata kerja. Maka ini jumlah ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh kata kerja. Nastarihu. Kita akan beristirahat ba'dal hissati setelah pelajaran ar-rabi'ah ke-9. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke slide sebelumnya. Di sini ada kalimat yastaghriqu ad-dhihab ila madrasati nisfu sa'atin. Kita akan pergi ke sekolah menghabiskan waktu setengah jam. Itu yang sudah tadi kita bahas ya. Baik, Pak Ade ingin menyapa siapa ya di sini? Zahra Nafiza ada nggak? Zahra Nafiza. Ada, Pak. Tolong dibaca Zahra, kelihatan nggak? Iya, Pak. Sok baca. Yastaghriqu zihabu ilal madrasati nisfu sa'ah. Artinya apa? Pergi ke sekolah menghabiskan waktu setengah jam. Aufa ini ya? Zahra ya? Zahra. Zahra yang mana wajahnya? Lihat Pak Ade. Belum kelihatan. Nah, boleh di-on-kan terus kameranya biar Pak Ade tahu wajahnya. Kalau Pak Ade tahu wajahnya, nilainya akan lebih besar ngasih nilainya ya kepada yang mengaktifkan kamera. Baik, Pak Ade ke Aufa Fikri. Aufa, boleh? Kedengaran suara Pak Ade, Aufa? Aufa kameranya rusak atau enggak? Enggak. Boleh diaktifkan atau kalau enggak mah? Wajahnya yang mana Aufa teh? Pak Ade mengingat. Anaknya Bu Nung ya? Bukan, Pak. Baik. Baik, Aufa silakan dibaca Aufa. Baca nggak? Ada nggak? Fil yaumi adrosu samania hisosi. Dalam sehari saya belajar 8 pelajaran. Baik, terima kasih Aufa Fikri. Masih on kameranya ya, terus ya sampai akhir ya. Karena Pak Ade akan memberikan nilai tambah nih buat yang mengaktifkan kameranya. Kalau nilai pasnya misalnya cuma 70, Pak Ade kasih 71. Kalau dari awal sampai akhir mengaktifkan kamera mudah-mudahan ya. Pak Ade dicatat nih yang aktifkan kamera nih hari ini ada berapa orang? Masih ada 3 orang nih.
Putri Syifa, Zahra, sama Aufa. Baik, Pak Ade ke Nisrina Akila. Assalamualaikum Nisrina Akila. Ada? Waalaikumsalam, Pak. Kameranya rusak atau enggak, Nisrina? Enggak, Pak. Enggak Ini ya, kan baik. udah dibuka. Iya, baik. Terima kasih. Nisrina, silakan dibaca slide ini. Baca nggak? Coba baca. Boleh, silakan dibaca. Minal ada di tartibi. Yang kuningnya juga dibaca, Pak. Kuning dibaca. Saniyah, Salisah, Robi'ah, Khomisah, Sadisah, Sabi'ah. Baik, terima kasih. Jadi untuk adat tartibi atau bilangan bertingkat itu, untuk bilangan bertingkat itu ada pola fa'ilatun kan. Makanya kalau asalnya isnani jadi saniyatun. Kalau salah satun menjadi salisatun, ya. Kemudian kalau arba'atun jadi rabi'atun, khamsatun jadi khamisatun, sab'atun jadi sabi'atun, samaniyatun saminatun, tis'atun tasyi'atun, bahkan asyaratun juga kalau menjadi masuk ke dalam konsep ada tartibi atau bilangan bertingkat menjadi asyiratun, as-sa'atul asyirah, as-sa'atut tasi'ah, ad-darsut tasi, ad-darsul asyir, al-hissatur rabi'ah, al-hissatul khamisah, dan selanjutnya. Jadi ada polanya, yaitu polanya fa'ilun atau fa'ilatun. Itu ya Nisrina ya. Pak Ade ke Kansa Malika. Ada Kansa? Ada, Pak. Baik, Kansa boleh baca slide ini ya. Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Boleh, silakan dibaca Kansa. Fa'ilatun ada dutar tibi ala wazni fa'il. Ada tartibi atau bilangan bertingkat selalu berpola kepada fa'ilun atau fa'ilatun. Nah gitu ya, jadi tadi yang Pak Ade sampaikan, ini keterangannya. Jadi ada tartibi itu bilangan bertingkat. Kalau bertingkat misalnya, yang bertingkat itu misalnya pelajaran keberapa, jam berapa, nah itu ya. Terus kemudian saudara, misalnya saudara ke-1, saudara ke-2, saudara ke-3 juga sama, itu berpakainya bertingkat. Misalnya kita punya saudara 3 nih, saudara pertamanya al-ukhtu atau ukhti al-ula, ukhti as-sani, as-saniyah, ukhti as-salisah, kalau laki-laki akhi as-sani, saudaraku yang kedua, akhi as-salis, saudaraku yang ketiga. Seperti itu ya. Jadi yang digunakannya bukan akhi salah satun, nah, tapi akhi as-salis, saudara yang ketiga. Begitu ya kan saya. Jadi ada pola fa'ilun. Kalau arba'atun jadi rabi'atun, khamsatun jadi khamisatun, seperti yang tadi sudah dibaca oleh Nisrina. Polanya selalu fa mad dulu panjang. Saniyatun, rabi'atun, salisatun, sabi'atun, saminatun, itu wajahnya fa'ilatun. Fa'ilatun. Kalau ada tak marbutohnya. Kecuali kalau tidak ada tak marbutohnya berarti salisun, rabi'un, khamisun, fa'ilun itu ya. Itu kan saya. Jelas ya Pak Ade. Sekarang lanjut ke yang sudah aktif kamera, tetap aktif ya, sampai akhir ya. Ada Salwa Fazal. Salwa dengar suara Pak Ade nggak ya? Sepertinya Salwa tidak mendengar. Pak Ade ke Asyifa Diana deh. Asyifa Diana, Assalamualaikum. Iya, Pak. Kameranya rusak atau nggak rusak? Asyifa Diana. Nah, Asyifa boleh bantu baca ini Asyifa, slide ini Asyifa. Ada nggak? Ada, Pak. Silakan dibaca Asyifa. Utuka Saniyatu ismuha Maryamun. Artinya? Saudari perempuanmu yang kedua namanya Maryam. Iya, terima kasih. Asyifa tetap diaktifkan kameranya ya. Terima kasih yang lainnya juga. Yang kalau kameranya nggak rusak di laptopnya atau di handphonenya, Pak Ade berharap sangat untuk membuka kameranya karena itu akan apa ya istilahnya, lebih menghargai guru seperti itu ya Pak. Itu ya Asyifa sudah baca tadi Ukhtu Kasan ya.
saudaramu yang kedua. Seperti tadi Pak Ade sampaikan, saniyatun itu bilangan bertingkat. Saudara ketiga atau kedua. Saudara kedua kamu namanya Maryam. Gitu. Itu Asyifa ya. Terima kasih Asyifa. Kita ke Naufal Khairi dulu. Assalamualaikum Fal. Bisa dengar suara Pak Ade? Fal? Baik, sepertinya Naufal tidak respon. Kita ke Raihan. Raihan, Assalamualaikum. Iya, Raihan pun tidak merespon. Pada ke Kirania. Assalamualaikum Kirania. Baik, Kirania tidak merespon juga. Ke Kaisah Hasna Zakia. Kaisah. Ya, Pak. Kaisah, kameranya rusak atau enggak rusak? Enggak. Boleh diaktifkan dulu. Pada lupa nih wajah Kaisah itu yang mana? Yang ada matanya, yang ada hidungnya. Nah, gitu dong. Lebih afdol kan. Mantap. Kaisah, silakan baca slide yang ini. Kaisah, silakan. Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Nah, udah. Silakan. Fi ai sa'atin tutali'un durusa. Jam Artinya? berapa pelajaran dimulai? Iya, kayaknya kalau mau bertanya itu fi aisa'atin total udrusa. Pembelajaran akan dimulai pada jam berapa? Ya. Baik, Pak Ade lanjutkan. Terima kasih Kaisha. Pak Ade coba ke Duta Adista. Ada nggak Duta Adista? Dengan suara Pak Ade, Dut. Duta. Baik, Duta belum merespon. Pak Ade ke Muhammad Hisham Padli. Assalamualaikum Muhammad Hisham. Bisa dengar suara Pak Ade? Sama, Muhammad juga belum merespon. Balik ke Nur Syifa Ur-Rahimah. Assalamualaikum Nur Syifa. Baik. Sheila, ke Sheila Anggraini Putri. Sheila. Iya, Pak. Kameranya rusak atau enggak rusak? Sheila. Enggak. Boleh diaktifkan dulu. Sheila, pada lupa wajah Sheila yang mana nih? Oh, yang ini. Sheila, silakan baca slide yang ini. Sheila, kelihatan belum? Sebentar. Slide yang ini aja buat Sheila. Ada belum, Sheila? Sheila, ada? Ada, Pak. Kamis sa'atu alana. Artinya? Jam berapa sekarang? Baik, terima kasih Sheila yang sudah mau baca ya. Oke, Pak Ade lanjutkan ke siapa sekarang ya? Sheila udah, kemudian Pak Ade ingin ke Ryan. Ada Ryan nggak? Ryan bisa dengar ya? Baik, Ryan sepertinya tidak mendengar. Kita baca Kamis sa'atu ana jam berapa sekarang? Nah, kalau kam sa'atan yastaghriqu adhhab ila nari. Pergi ke lomba itu membutuhkan waktu berapa lama? Kemudian ada kalimat ana tilmidun. Saya seorang murid, ana artadi malah bisa madrasah, saya memakai pakaian sekolah ya. Ana artadi al malabis al madrasah. Saya memakai seragam sekolah. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa slide lagi. Diperhatikannya karena ini akan keluar dalam ujian nih. Pada kasih tahu ya. Beberapa soal ini. Ana astahimu fil hammam. Saya mandi di kamar mandi. Kemudian ada kalimat as-saiqu yadhabu ila mauqifis sayyarah. Supir pergi atau terminal mobil atau ke halte. Kemudian ada kalimat Fatimah tu ta'malu wajibal manjiri. Fatimah mengerjakan PR. Fatimah sebagai khobar, ta'malu sebagai khobar mubtada. Fatimah yang di awal kalimat itu mubtada, ta'malu mengerjakan atau sedang mengerjakan PR wajiban manjil. Kemudian sebelum pada lanjutkan menyampaikan bahwasanya materi ini
sudah Bapak share di Google Classroom ya. Sehingga kalau kalian mau belajar, tinggal dibuka saja Google Classroom-nya, ada materi ini. Nanti dibuka-buka kalau mau pengulangan. Kemudian kalimat selanjutnya ada Hashim tanawalul futur bisadisah. Hashim melaksanakan sarapan yaitu pukul 6. Bisaat bisadisah pukul 6. Kemudian ada kalimat Ratna ta'malu wajiban manjil fi ghurfatil mudzakarah. Ratna sedang mengerjakan PR di ruang belajar. Kemudian ada al-ustadzatu tu'allimul lughatal arabiyyah. Guru sedang mengajar, gurunya perempuan nih. Ibu guru sedang mengajar bahasa Arab. Kalau Bapak guru tinggal dihilangkan saja tak marbutohnya menjadi al-ustadu. Al-ustadu yu'allimul lughatal arabiyyah. Guru, Bapak guru sedang mengajar bahasa Arab. Lughatal arabiyyah. Selanjutnya, Hasan yaqumu amamal fasal. Hasan sedang berdiri di depan sekolah. Kalau laki-laki yaqumu, kalau perempuan Aisyatu taqumu. Jadi menggunakannya taqumu amamal fasli, sedang berdiri di depan kelas. Nah, ada kalimat selanjutnya ini ada asbahu, berenang sebutnya. Asbahu fi hayatul usbu. Saya suka belajar berenang di akhir pekan. Idan riwayati as-sibahah. Maka hobi saya adalah berenang. Sayyidus sayyadus samak fil birkah. Pemancing sedang memancing kolam ikan di kolam renang. Manu Fatimah tuhibbu an tukhayyita sauban jadidan. Fatimah suka menjahit baju baru, maka hobinya menjahit. Nah, ar-rassamu yarsumu lauhatan an jamali madrasati. Pelukis sedang melukis lukisan tentang indahnya sekolahku. Nah, ini. Perhatikan sebenarnya ikuti yang Pak Ade baca ya. Tuhibbu ummi al-qiraah. Silakan ikuti tuhibbu ummi. Dibuka mic-nya. Tuhibbu ummi. Silakan ikuti. Tuhibbu ummi. Mantap. Tuhibbu ummi al-qiraata. Satu lagi. Al-qiraata. Yang sebelah kanannya. Kalau yang sebelah kanannya ummi tuhibbu al-qiraah. Jadi kalau kita perhatikan yang sebelah kanan itu diawali oleh ummi dulu. Ummi ibuku tuhibbu menyukai al-qiraah membaca. Kalau yang teks yang sebelah kiri yang didokannya kata kerja dulu. Tuhibbu ummi al-qiraah. Ummi suka membaca. Kedua kalimat tersebut artinya sama. Ibu suka membaca. Cuma dalam penulisannya yang dijadi perhatian adalah ada yang mendahulukan umminya dulu, kata benda dulu, atau kata isim. Ada yang mendahulukan tuhibbu dulu, kata kerja. Maka dari sinilah kita membedakan mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Nah, yang sebelah kiri karena didahului oleh tuhibbu, kata kerja, maka yang sebelah kiri itu termasuk ke dalam kategori jumlah fi'liyah. Sedangkan yang kalimat-kalimat bahasa yang sebelah kanan yang didahului oleh kata benda atau isim, ada ibuku, ada ayahku, nama ya, isim itu nama-nama, maka kategorinya termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Jadi ada jumlah ismiyah dan jumlah atuh di sana untuk menjelaskan. Coba diikuti lagi. Tata'allamu talibatani. Silakan. Tata'allamu talibatani. Artinya adalah dua orang murid perempuan sedang belajar. Di sini ada sedang belajar. Berarti kata kerjanya sedang dilakukan. Artinya termasuk fi'lul mudhari. Kata kerjanya sedang dilakukan. Ya, sedang dilakukan. Tata'allamu at-talibat. Siapa yang sedang belajar? At-talibatani. Dua orang murid laki-laki, murid perempuan. Tolibatun, dari tolibatun satu orang. Kalau tolibatun atau libatu satu orang murid perempuannya. Kalau dua orang at-tolibatani ditambahkan di akhirnya huruf alif dan huruf nun sehingga dibacanya menjadi at-tolibatani, dua orang murid perempuan sedang tata'allamu, sedang belajar. Kalau laki-laki muridnya at-tolibu. Nah, kalau laki-laki seorang murid. Kalau dua orang murid
sama, ditambahkan dengan huruf alif dan nun di akhirnya sehingga menjadi at-talibani. Dua orang murid sedang belajar yata'allamu. Nah, kalau untuk laki-laki menggunakannya yata'allamu, bukan tata'allamu lagi karena menyesuaikan domirnya kata kerjanya, yaitu laki-laki menggunakan ya, kalau perempuan menggunakan ta. Tata'allamu talibatani, dua orang murid perempuan sedang belajar. Kalau dua orang berlaki-laki sedang belajar, yata'allamu talibani. Ya, coba ikuti lagi bacaannya. Yata'allamu talibani. Yuk, bisa ya dibaca. Nah, kalau yata'allamu talibani, satu lagi. Tata'allamu talibatani. Nah, gitu. Baik. Nah, ini ada kalimat juga. Khalid ingin memperdalam dalam bahasa fotokopi. Yajidu Khalidut taswir. Fotokopi itu taswir ya. Coba Putri Sipa baca lagi sekali lagi, Put. Yang ini, Put. Yang uhibu an akito sawaroku la yaumi fahiwa yati hiya tans. Itu nggak jelas kok. Taswir. Taswir. Boleh artinya dibaca teh. Saya suka mengambil foto, gambar, memotret pemandangan setiap hari. Maka hobiku adalah fotografi. Baik, terima kasih Putih. Pak ke Kaisah. Silakan Kaisah baca yang ini. Boleh bahasa Indonesianya dulu. Mulai dari bahasa Indonesianya dulu, Pak. Boleh, silakan. Ahmad suka membaca buku dengan tema yang banyak dan bermacam-macam, seperti sejarah, ilmu jiwa, ilmu riwayat, dan banyak lagi dari buku-buku yang bermanfaat di dalam mengisi untuk waktu senggangnya. Ya, sekarang bahasa Arabnya, silakan. Ahmadu yuhibbu an yaqra fi mawadi kasiratan muhtalafatu mislu tarikho ilmu nafsi riwayat al-kathir al-nafsi al-riwayati al-kasiri man kutubi na'afi'atin fi waqti faraghihi fahiyatahu. Maka hobinya membaca. Baik, terima kasih Kaisah. Kita ke Anissa Zahra, sekarang saya baca. Hobi kamu adalah berenang. Setiap hari kamu pergi ke kolam renang dan berenang di sana. Hiwayatukas itu fakulla yaumin au tatazhabu ilal masbahi wa tasbahu hunaki. Masih ya, Anissa, satu lagi. Aisyah ingin menjadi seorang koki. Aisyah turidu an takuna tabakhota. Fayajibu alaihi an yata'allama Ijtihadi. Mantap. Mari ke Putri Syifa. Cepet. Yang termasuk makanan favorit saya adalah roti.
minal makulatil tilti ufadiluha hiya khuzu Al-khubzu. khubzul. Baik. Masih ada nggak? Oh, ada nih. Kaisah lagi. Saya punya kamera yang banyak lensanya yang bisa saya suka pakai. Ladaya munasibati muhtalifatin alti di muhafi kamairo wal kasiri manal adab syai'ati. Mari ke Anissa lagi. Guru melatih murid-muridnya membaca. Yudarribul muallim mutalamizatul qiraah. Qiraat. Putri lagi. Put. Put. Contoh jumlah isimnya dan jumlah fi'liyah. Ibuku suka membaca. Tuhibbu min qiraata. Yang bawahnya yang Afandi. Afandi mengerjakan PR. Ya malu Afandi al-manzili. Kaisah lagi. Ini mah nggak ada Arabnya, Kaisah. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali oleh isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah kalimat yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Fi'il atau kata kerja. Baik. Ini Anissa nih ini mah. Terakhir Anissa nih. Hobi dan pekerjaan. Hobiku banyak di antaranya memasak. Saya memasak banyak dari aneka makanan seperti nasi, makaroni, dan lain-lain. Hiwayati kathiratun minhal tobahu. Asna'u kathira minal at'im. Timithlu uraza wal makarunah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi materinya udah Pak Ade sampaikan di Google Classroom ya, nanti dicek ya. Walaupun mau di Japri, boleh kalau yang minta. Filenya Anda bisa lewat di WhatsApp juga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri.